Orang-orang berkuda terus berusaha mengejar Somali, Telik Sandi yang melarikan diri. Salah seorang di antara mereka mencari kesempatan untuk melemparkan tombak. Somali berkuda menuju pintu gerbang lembah Pralaya. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam di belakangnya. Salah seorang di antara para penunggang kuda itu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, kemudian menghempaskannya ke depan. Tombak mendesing. Somali masih berusaha bertahan duduk di punggung kudanya. Sementara itu orang-orang berkuda masih terus mengejar di belakang. Tampak tubuh Somali menjadi gemetaran. Dari punggungnya yang terluka mengucurkan darah segar. Darah itu memercik kemana-mana, sebagian mengotori binatang yang ditungganginya. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Somali merosot ke bawah dan tubuhnya terguling di atas semak belukar. Nampaknya dia sudah mampus. Aku yakin dia dikirim oleh Ramapati untuk memata-matai kita. Dia telah melakukan tugasnya dengan kurang baik, sehingga dia menjadi korban. Dia tadi mengatakan apa? Kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa dia mengemban tugas dari Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Apa benar dia bermaksud memberikan surat untuk Gusti Lembusura? Itu hanya sebuah siasat. Aku tidak percaya. Sudahlah, ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita kembali ke lereng Brahma untuk melaporkan peristiwa ini ke hadapan Tuan Demung Wira. Ayo, tak ada apa-apa lagi di sini. Iya, iya. Setelah para penunggang kuda itu, yang tak lain adalah prajurit-prajurit Demung Wira, berkuda menyeberangi lembah Pralaya. Suasana di sekitar tempat itu menjadi sangat sunyi. Somali tergeletak di atas rumpun belukar. Darahnya berceceran ke sana kemari. Sementara sebatang tombak masih menancap di bagian punggungnya. Dan tidak jauh dari mayat Somali, selembar daun rontal nampak terselip di antara rumpun ilalang. Mendung hitam bergulung-gulung datang dari utara. Lereng-lereng Gunung Brahma menjadi gelap gulita. Hujan turun dengan derasnya. Sekali waktu kilat menyambar menerangi semesta alam. Mayat Somali masih tergeletak di tempat semula. Mayat itu menjadi basah kuyup oleh curahan air hujan. Dan surat yang ditulis oleh Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana tidak jauh berbeda nasibnya. Surat Raja Majapahit itu masih terselip di antara rumput ilalang dalam cucuran air hujan yang sangat lebat. Berapa orang semuanya yang terbunuh, prajurit? 11 orang, Tuanku Demung Wira. Dan seorang berusaha melarikan diri, tapi akhirnya dia pun tewas terkena lemparan tombak. Apa kira-kira tujuan mereka datang ke desa Antahpura? Kami menduga mereka hanya sekedar dikirim sebagai mata-mata, Tuanku. Dan sikap mereka memang sangat mencurigakan. Maaf, Tuanku Demung Wira. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa kehadiran mereka ke desa Antahpura adalah untuk mengemban tugas dari Gusti Prabu. Tugas dari Gusti Prabu? Tugas apa? Apakah kalian tidak bertanya? Kami yakin bahwa itu hanya sebagai alasan saja, Tuan. Kami tidak bisa mempercayainya. Kau tidak bisa bersikap seperti itu, prajurit. Kalau memang dia mengemban tugas dari Gusti Prabu, kalian harus menghormatinya. Kalian harus menghargai kehadirannya. Ampun, Gusti Lembusura. Menurut pengakuannya, orang itu mengatakan bahwa dia diutus oleh Gusti Prabu untuk menyampaikan sebuah surat kepada Gusti Lembusura.
Apa yang baru saja dikatakan oleh prajurit itu sebenarnya tidak ada yang aneh. Tapi seketika suasana menjadi hening begitu prajurit itu selesai bicara. Lembu Sora kelihatan menjadi gelisah. Prajurit, kau jangan main-main. Apa benar laporan yang baru saja kusampaikan kepada kami? Benarkah Gusti Prabu telah mengutus seseorang untuk menyampaikan surat kepadaku? Kau telah berlaku sembrono, prajurit. Kau harus dicambuk karena kesembronoanmu ini. Sebentar, Demung Wira. Aku perlu menanyakannya sekali lagi. Coba, berilah keterangan yang jelas, prajurit. Berilah keterangan mengenai surat dari Gusti Prabu Kertaraja Sajayawardana itu. Ampun Gusti Lembu Sora, memang benar. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa mereka bermaksud datang ke lereng Gunung Brahma untuk menemui Gusti Lembu Sora. Selanjutnya mereka mengaku telah mengemban tugas dari Gusti Prabu. Dan tugas itu ialah menyampaikan surat ke hadapan Gusti Lembu Sora. Benar dia berkata begitu? Benar Gusti Lembu Sora. Kau tidak berdusta? Kau tidak mengada-ada? Ampun Gusti, hamba berkata yang sesungguhnya. Demung Wira. Iya Gusti. Ada apa Gusti? Persoalan surat ini harus diselidiki lebih jauh. Kalau memang Gusti Prabu telah mengirimkan surat kepadaku, aku menginginkannya. Aku menginginkan surat itu. Nah, selanjutnya terserah kepadamu, Demung Wira. Baiklah. Gusti Lembu Sora tidak perlu khawatir. Biarlah hamba yang akan menyelesaikan perkara ini. Prajurit, Ya, Tuan Demung Wira. sekarang juga kau kembali ke pintu masuk menuju lembah Pralaya. Carilah orang yang telah mengatakan perihal surat itu. Geledah pakaiannya. Kau boleh membawa beberapa orang untuk membantu menemukan surat itu. Nah, berangkatlah sekarang juga. Baik Tuan Demung Wira. Dua orang prajurit itu segera berkuda meninggalkan lereng Gunung Brahma. Jalan-jalan menjadi basah karena hujan. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Dua orang prajurit anak buah Demung Wira terus berkuda sambil bertanya dalam hati. Mereka sendiri tidak yakin perihal surat yang katanya ditulis oleh Gusti Prabu Kertaraja Sajayawardana. Inilah mata-mata itu. Lihat, dia masih tergeletak di sini. Ayo, kita geledah seluruh pakaiannya. Kalau memang dia membawa surat dari Gusti Prabu, pasti mereka akan mendapat pengawalan lebih ketat. Kita tidak perlu mengusut soal itu. Yang penting kita cari. Kalau memang dia membawa surat, kita pasti dapat menemukannya. Hei, lihat, aku menemukan ini. Apa itu? Sepertinya rencana kerajaan. Kalau begitu, mungkin memang dia mengemban tugas langsung dari Gusti Prabu. Apa benar itu rencana kerajaan? Coba aku lihat. Benar. Ini rencana kerajaan. Benda ini tidak pernah diberikan kepada siapa-siapa selain dari Gusti Prabu sendiri. Kalau begitu dia pasti membawa surat itu. Ayo cepat, kita geledah lagi. Kalau kita tidak dapat menemukannya, Gusti Lembu Sora pasti akan marah kepada kita. Ayo cepat. Dua orang prajurit itu segera menggeledah dengan lebih teliti. Hampir seluruh pakaian Somali dibuka, tapi ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Dua orang prajurit itu kelihatan sangat kecewa. Di samping itu dia juga merasa takut. Tidak ada. Aku tidak menemukan surat itu. Mungkin dia terjatuh di jalan. Kalau begitu, ayo kita cari di sekitar tempat ini. Ayo. Mereka segera melangkah meninggalkan mayat Somali yang sudah hampir tidak berpakaian lagi. Mereka berjalan mengendap di sela-sela pohon. Rumpun-rumpun ilalang masih basah. Demikian juga daun-daun pohon masih basah. Setelah kurang lebih mereka melangkah 10 tindak, salah seorang di antara mereka kelihatan membungkuk, memungut sesuatu di sela-sela rumpun ilalang. Hei, lihat. Aku menemukannya. Aku menemukan surat itu. Mana? Di mana dia? Ini lihatlah. Sudah basah seluruhnya. Benar. Untung surat itu belum rusak. Sekarang mari kita kembali. Biar aku yang membawa surat dan rencana kerajaan ini. Ayo cepat, kita kembali ke lereng Brahma. Iya, iya.
Paman Lembusora, saya tidak tahu Paman sekarang berada di mana. Berbagai peristiwa terjadi susul menyusul. Majapahit masih belum dapat dikatakan berdiri dengan mantap. Roda-roda pemerintahan masih berputar dengan tersendat-sendat dan kadangkala goyah. Masih banyak hal-hal yang harus dibenahi. Bahkan sekarang ini semangat persatuan dan kesatuan para pucuk pimpinan terancam. Saya khawatir jika hal seperti ini, keadaan seperti ini tidak segera dapat ditanggulangi, Majapahit akan bernasib seperti Singasari ataupun Kediri. Beberapa waktu yang lalu, saya memang telah membuat kesalahan. Saya telah membuat keputusan mengenai perkara Paman Lembusora, sehingga Paman Lembusora dan keluarga terpaksa meninggalkan istana Majapahit. Dan baru sekarang saya menyadari kekeliruan itu. Saya tidak tahu apakah saya masih mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya ataukah tidak. Mudah-mudahan saja saya belum terlambat. Paman Lembusora, Majapahit membutuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau bekerja tanpa diembel-embeli pamrih pribadi. Majapahit membutuhkan orang-orang yang berwawasan luas. Majapahit membutuhkan orang-orang yang berjiwa membangun. Membangun bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama, dan khususnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Memang, kadangkala saya merasa sedih. Kadangkala saya dipukul oleh rasa putus asa. Cobaan-cobaan yang harus dihadapi oleh Majapahit sepertinya terlalu berat. Tetapi saya sudah bertekad untuk menyelamatkan negeri ini dari ancaman keruntuhan. Karena itu Paman Lembusora, Majapahit membutuhkan kehadiran Paman. Majapahit membutuhkan seperti Paman Lembusora. Jika Paman sempat membaca surat saya ini, renungkanlah secara mendalam. Majapahit ini bukan milik siapa-siapa, bukan milik saya seorang diri. Majapahit adalah milik kita semua. Karena itu, kitalah yang harus bekerja untuknya. Nah, Paman Lembusora, saya tidak dapat berbicara panjang lebar melalui surat ini. Jika Paman sudah membacanya dan sudah merenungkannya secara mendalam, sudah mempertimbangkan segala sesuatunya, saya harap Paman kembali lagi ke istana Majapahit. Majapahit senantiasa menunggu kehadiran Paman Lembusora. Bagaimana menurut pendapatmu, Demungwira? Kau juga Patemban. Aku ingin mendengar pendapat kalian. Ampun Gusti Lembusora, hamba masih belum yakin bahwa surat itu benar-benar ditulis atas keinginan Gusti Prabu. Benar Gusti Lembusora. Jangan-jangan surat itu hanya merupakan siasat licik Ramapati. Aku justru mempercayai isi surat ini, Demungwira. Surat ini jelas ditulis langsung oleh Gusti Prabu sendiri. Aku sudah mengenal bentuk tulisan beliau. Dan lagi rencana kerajaan ini sudah merupakan bukti nyata bahwa memang orang itu benar-benar diutus oleh Gusti Prabu. Ampun Gusti, menurut pendapat hamba, Gusti jangan terlalu cepat mempercayai isi surat itu. Himbauan Gusti Prabu yang tertulis di dalamnya belum tentu mempunyai maksud-maksud yang baik. Jadi kau sudah tidak percaya lagi kepada Sang Prabu? Begitu Demungwira. Kalau kau sudah tidak percaya lagi kepada beliau, kau sudah bukan orang Majapahit lagi. Ampun Gusti, bukan demikian maksud hamba. Lalu bagaimana? Apa maksudmu? Begini Gusti, saya masih mencurigai peranan Sang Ramapati. Saya curiga Ramapati bekerja di balik isi surat itu. Saya curiga bahwa Ramapatilah yang mendalangi isi surat itu. Benar Gusti. Memang surat itu ditulis oleh Gusti Prabu.
Tapi Ramapati pasti sedang menjalankan siasat licik di dalamnya. Jangan-jangan surat itu ditulis hanya sekedar untuk memancing agar Gusti Lembusora keluar dari lereng Gunung Brahma ini. Jadi kalian tidak setuju jika aku memenuhi panggilan Gusti Prabu? Oh, Gusti Lembusora, hamba mohon jangan. Jangan, Gusti. Itu hanya sebuah siasat. Percayalah, Gusti. Selama Gusti Lembusora berada di lereng Brahma ini, Ramapati pasti terus-menerus berusaha mendekati Gusti Prabu. Percayalah, Gusti. Surat itu hanyalah vokal si Ramapati yang ingin menangkap dan membinasakan Gusti Lembusora berikut keluarganya. Benar, Gusti Lembusora. Gusti jangan terpengaruh dengan isi surat itu. Kita semua memang sangat menghargai dan menghormati Gusti Prabu sebagai pucuk pimpinan Majapahit. Kita semua mencintai beliau. Tapi kita jangan sampai terkecoh oleh orang-orang yang senantiasa berusaha memperalat kelemahan Gusti Prabu. Baiklah. Aku terlebih dulu akan membicarakan perihal surat ini dengan istriku. Untuk sementara, memang aku belum bisa membuat keputusan apa-apa. Baiklah. Terima kasih atas saran-saran dan nasihat kalian. Terima kasih juga atas pendapat-pendapat kalian. Memang, Gusti. Seharusnya Gusti merenungkannya secara lebih mendalam. Gusti jangan buru-buru membuat keputusan. Sebab jika sampai Gusti Lembusora salah dalam mengambil keputusan, akibatnya bisa mengundang bencana yang besar, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba tidak bermaksud menakut-nakuti Gusti Lembusora. Hamba hanya mengkhawatirkan keselamatan Gusti dan keluarga. Baiklah, Demung Wira, Patimban. Aku membutuhkan waktu untuk memikirkan perihal surat ini. Aku memang tidak boleh buru-buru mengambil keputusan. Nah, selamat malam.